Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau juga Tuhan yang memiliki hidup ini. Biarlah Engkau yang saja Tuhan yang selalu kami puji, yang selalu kami sembah di sisa umur hidup kami. Tuhan, malam hari ini berkati kami yang mengikuti live streaming doa sukarelawan pada malam hari ini, dimanapun boleh berada. Jika Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti live streaming bersama dengan kami, dari antaranya ada yang sakit, kiranya Tuhan kuasa bilu menjamah serta menyembuhkan semua sakit penyakitnya. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan sukacita, hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan jamah, Tuhan bekerja atas kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan memakai kehidupan mereka lebih lagi menjadi alat-Mu, alat yang memuliakan nama-Mu, alat yang menjadi kepanjangan dari suara Tuhan di muka bumi ini, melalui kehidupan dan tingkah laku kami yang mencerminkan kasih Kristus dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, biarlah kami yang mengikuti, Tuhan jamah sepanjang doa ini berlangsung Tuhan. Ya, sekiranya kami akan berdoa bersama, dilanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan, renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong membukakan mata hati kami untuk mengenal dan mengerti kebenaran firman-Mu. Mari saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa bersama bagi bangsa ini. Doakan juga untuk kota di mana kita boleh tinggal, dan kami akan berdoa untuk Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto, tempat kami boleh berada. Dan jika Bapak Ibu tinggal di luar Kota Purwokerto, doakan kotamu di mana engkau boleh berada. Mari bersama dengan kami kita berdoa bagi bangsa dan bagi kota kita. Bapa di dalam surga, dalam nama Terima Tuhan kasih Yesus, Tuhan, malam kami hari berdoa ini malam kami hari berdoa ini untuk untuk kami, bangsa Indonesia, kiranya bangsa Tuhan yang kami menurunkan cintai. berkat-berkat Kiranya yang Tuhan limpah selamatkan atas bangsa bangsa kami. kami, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami, beri bangsa kami kekuatan untuk dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan meluruskan para pemimpin bangsa kami yang sudah membelok ke jalan yang tersesat. Kiranya Tuhan meluruskan para pemimpin bangsa kami yang sudah mulai mengingkari tanggung jawabnya dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas pemimpin bangsa kami, sehingga pemimpin bangsa kami memimpin dengan kebenaran di atas kepentingan bangsa dan negara. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia dengan keamanan, dengan kemakmuran, dengan pertolongan Tuhan. Ekonomi bangsa ini Tuhan pulihkan, keamanan bangsa ini Tuhan nyatakan, dan pemulihan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan nyatakan dengan leluasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Kabupaten Banyumas, berdoa untuk Purwokerto di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan selamatkan jiwa-jiwa yang ada di kota kami. Tuhan nyatakan kuasa-Mu melalui pemimpin kami yang ada di Kabupaten Banyumas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan beracara buat para anak-anak Tuhan di kota ini, memakai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada tentu dapat hidup benar dan dapat dicontoh kelakuannya, supaya banyak orang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati lingkungan kami di mana kami berada. Tuhan berkati tetangga kami, Tuhan berkati lingkungan kami dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kita akan berdoa juga buat gereja ini. Doakan untuk GPIS Purwokerto kiranya semakin maju, yaitu banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Berdoa juga ke jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan. Doakan biarlah Tuhan menjaga dan melalui kehidupan mereka. Berdoa juga untuk hambanya yang setia melayani, menggembalakan di tempat ini, Bapak Pendeta Nono. Berdoa juga untuk jemaat yang hari-hari ini
mujizatnya. Tuhan nyatakan yang benar di atas yang benar. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi semua jemaat GBS. Dalam nama Yesus, kebenaran akan tetap benar. Dalam nama Yesus, berkati jemaat-Mu yang setia. Dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan itu adil. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil dan berkuasa. Engkau tahu bagaimana Engkau bertindak, dan kami percaya apa yang sudah Kau putuskan adalah keadilan dalam berkat nama Yesus. Permohonan kami Tuhan, kalau bisa Tuhan pulihkan, selamatkan jemaat-Mu sehingga mereka dapat menikmati berkat kemurahan-Mu dalam nama Yesus. Syukur Bapa, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberi kesehatan, kekuatan kepada kami. Terlebih kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami ini Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah di tempat ini. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati dalam setiap ibadah raya minggu di tempat ini. Kami percaya Engkau melawat dalam ibadah ini Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah raya ini Bapa. Kami percaya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Dan kami percaya Engkau memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Nono yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Dan apapun yang menjadi kerinduan-kerinduannya, apapun yang menjadi harapan-harapannya, kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk setiap ibadah pemuda remaja dan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kami percaya Engkau melawat dalam setiap ibadah-ibadah ini Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan hati yang taat dan setia kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Dan biarlah setiap talenta-talenta yang mereka punyai, mereka berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah Engkau terus memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa, biarlah Engkau terus memberikan hati yang taat dan setia kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Engkau terus memberkati Bapa, biarlah berkat-berkat yang baru terus Engkau limpahkan kepada anak-anak-Mu Bapa. Dan mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau adalah pengharapan kami Bapa. Engkau sumber pertolongan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menerima berkat yang melimpah dari Engkau Bapa, sehingga kami dapat memberkati bagi banyak orang Bapa. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa, setiap pergumulan kami pada malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Terlebih kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa. Karena kami minta ya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya Engkau melihat setiap pergumulan kehidupan kami, umat-Mu yang terus pengharapan kepadamu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan semakin hari semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu yang
saat ini mau kami baca dan kami renungkan. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dan kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus itu baik, katakan amin. Amin. Shalom. Apa kabar Pak? Capek. Kayaknya kurang tidur nih. Oke. Yeremia. Dari pasal 4. Kitab Yeremia pasal 4. Perhatikan baik-baik ya, kitab Yeremia itu tetap firman Tuhan ya, walaupun perjanjian lama. Jangan dianggap kalau perjanjian lama itu bukan firman Tuhan, hanya dongeng belaka ya. Karena banyak orang yang menganggap bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi. Kitabnya cuma separuh, perjanjian baru saja terbitan punya Gideon. Tapi punya Gideon itu masih ada Mazmur dan Amsal. Ya kan? Nah, sehingga banyak orang tidak percaya ketika mengambil nas dari perjanjian lama itu kan bukan firman Tuhan. Jadi malam hari ini, saat ini saya mengajak saudara membaca firman Tuhan, ya, bukan buku yang berisi firman Tuhan. Ya. Yeremia pasal 4. Jadi ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Apakah masih berlaku sampai hari ini? Masih. Kalau nggak berlaku ya kita sobek-sobek saja. Ayat pertama, jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Beritahukanlah Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala, di dalam negeri berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panci-panci ke arah Sion, cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari kegelukan, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kapung, menangis dan merataplah. Sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang sambil berkata, Tuhan Allah, sungguh betapa engkau telah sangat memperdaya bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan damai sejahtera akan ada padamu, padahal pedang mengancam nyawa kamu. Pada waktu itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan penduduk Yerusalem,
angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun, bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan. Angin yang teramat keras itu datang dari sana atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, dia naik seperti awan, kereta-keretanya seperti angin badai. Kudanya lebih tangkas daripada Raja Wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancangan-rancangan jahatmu? Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka mengelilingi dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku, demikianlah firman Tuhan. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh dinding jantungku, jantungku berdebar-debar, aku tidak dapat berdiam diri. Sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat dan tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun di semua kotanya. Kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis sama sekali. Karena hal ini, bumi akan berkabung, dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya dan merencanakannya. Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan berbalik dari hal itu. Oleh karena teriak pasukan berkuda dan pemanah, seluruh penduduk kota melarikan diri. Mereka masuk ke dalam semak belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Semua kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian merah tua, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memulas matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu, kekasih-kekasihmu menolak engkau, bahkan mereka mengincarnya. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Kita lanjut pasal yang ke-5. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan.
Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merosakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak, dan kesesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasam. Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Bagaimana mungkin aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana mungkin aku tidak melakukan pembalasan terhadap bangsa seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya yang berteras-teras, usahakanlah, tetapi jangan membuatnya habis sama sekali. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda sungguh berkhianat terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Petaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin, firman Tuhan tidak ada pada mereka. Demikianlah yang akan terjadi atas mereka. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu, serta dimakan habis oleh api itu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu, dan makananmu akan memakan habis anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan memakan habis kambing dombamu, dan lembu sapimu akan memakan habis pohon anggurmu, dan pohon aramu akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga demikian firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita, maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, Dengarkanlah ini, hai bangsa-bangsa yang tolol dan tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan, kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya?
Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu menolak, selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu telah menghalangi semua dan dosamu menghambat yang baik dariku. Sesungguhnya di antara umatku jahat dan terdapat orang-orang fasik. Mereka mengintai seperti penangkap burung. Mereka memasang perangkapnya dan menangkap elang. Menjadi gemuk dan tambun. Samping itu mereka membiarkan perbuatan yang jahat. 27 Pak. 27 ya. Seperti sangkar penuh burung, demikianlah rumah mereka penuh dengan tipu daya. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. Menjadi gemuk dan tambun, di samping itu mereka membiarkan perbuatan yang jahat, tidak menjalankan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan hak orang miskin tidak mereka bela. Bagaimana mungkin aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana mungkin aku tidak melakukan pembalasan terhadap bangsa seperti ini? Betapa dahsyat dan mengerikan apa yang terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Ya, sampai di situ. Haleluya. Ternyata pembacaan kita malam hari ini ayat yang tidak enak. Kenapa? Karena isinya berita tentang hukuman. Ya. Biasanya kalau hukuman itu ada hubungannya dengan kesalahan. Kalau di dalam keluarga. Tapi di hadapan Tuhan kesalahan itu adalah dosa. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah Tuhan itu adalah Allah yang kasih? Apakah Allah kita Allah yang kasih? Ya. Apakah Allah kita itu Allah yang maha pengasih dan maha penyayang? Gimana nih? Apakah Tuhan itu mengasihimu? Oke? Tuhan yang mengasihi, tapi juga Tuhan yang benci dosa. Jadi kalau di pelajaran wanita bijak, ya banyak orang di sini sudah ikut wanita bijak, pria sejati, bahwa dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah, tapi dosa itu jahat di mata Tuhan. Nah, tapi banyak orang yang mengikuti materi-materi, ya pemuritan, wanita bijak, pria sejati, apalagi doulos camp, servant camp, banyak lagi hal yang lainnya. Ternyata mereka sering mengadakan tapi tidak menghidupi apa yang menjadi materi-materi yang ada di dalamnya. Doulos camp, ya kan? Doulos camp itu menjadi hamba, servant camp. Jadi camp yang mencetak untuk menjadi seorang pelayan, menjadi seorang prajurit, ya. Wanita bijak, tapi ada banyak wanita yang sudah berkali-kali ikut wanita bijak, tidak bijak-bijak. MOU, apa MOU? Apa MOU? Moment of Bukan itu, Pak. apaan itu ya? MOU itu
camp untuk pasangan suami istri. Ya. Untuk pasangan yang suami istri, moment of unity. Nah, jadi momen kesatuan hati antara pasangan suami istri. Jadi sudah ikut camp, bahkan dibokenkan di hotel mewah, ya sudah bayar mahal-mahal, hidupnya nggak pulih-pulih juga, ya kan? Dan di antara camp-camp ini, pemuritan ini, ada satu slogan yang menjadi moto, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Wah, saya hafal kan ya? Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Jadi yang namanya perubahan sampai benar-benar ada perubahan. Kalau hanya sekedar slogan perubahan bukanlah perubahan, kalau tidak terjadi perubahan ya memang nggak berubah. Ya. Nah, oke. Malam hari ini kita sepakat bahwa Allah kita Allah yang kasih. Allah adalah kasih. Tapi juga Allah itu adil. Ya. Allah yang kasih itu ingin menyelamatkan semua manusia, tapi Allah yang adil tidak suka dengan dosa. Jadi yang bersalah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan mereka terluput dari hukuman. Apakah ada ayatnya? Ada. Yang bertanya itu pasti belum baca ayat itu. Ya, ada di Keluaran. Ya, oke. Di Yeremia pasal 4 dan 5, apa yang menarik di sini? Ya. Yang jelas yang kita baca gambaran besar orang Israel pada waktu itu adalah dalam kondisi bobrok. Apa? Bobrok bukan borok. Bobrok, ya kan? Ada indikasi saling mengingini istri sesamanya. Apa yang kita bayangkan? Padahal itu hukum yang keberapa? 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa. Hukum yang keberapa? Jangan mengingini istri sesamamu. Hukum berapa, kan? Keluaran pasal 20 10. Ya. Jadi pada waktu itu kondisi orang-orang Israel yang notabene itu apa Pak ya artinya? Notabene. Faktanya bahwa orang Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Ya. Notabene itu faktanya adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi Israel bangsa pilihan Tuhan, tapi di situ orang Israel bukan takut kepada Tuhan, malah mereka berbuat jahat sejahat-jahatnya. Ya kan? Mungkin mereka akan menganggap kan Allah kita itu Allah yang kasih. Aku pasti diampuni, gitu kan? Tapi ingat, konsekuensi dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah, dosa itu serius. Jadi makanya Tuhan Yesus itu rela disalibkan hanya karena dosa-dosa kita. Makanya di sini faktanya orang-orang Israel yang notabene bangsa pilihan Allah adalah bobrok. Kehidupan hari-harinya penuh dengan kejahatan, tipu muslihat, bahkan yang paling ya berapa kali diulang kata bodoh berapa kali diulang? 2 kali. Kata tolol diulang berapa kali? 3. Ya. Sekarang enak nggak sih dibilang bodoh, dibilang tolol itu? Kira-kira enak nggak? Kira-kira enak nggak, Man? Hah? Enggak.
Mbak Suci kira-kira enak nggak? Nah, tapi faktanya itu yang ngomong adalah Tuhan loh. Ya benar, yang ngomong Yeremia. Tapi Yeremia ngomong itu atas dasar karena disuruh oleh Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah ini, tanda kutip. Ya kan? Ya. Kan yang ngomong Yeremia, bukan Tuhan. Pengen yang ngomong Tuhan langsung. Ya kan? Nah, di sini kita akan lihat satu-satu. Secara cepat saja, nanti lama sekali. Karena ini ayatnya luar biasa. Ya. Pasal yang keempat. Jika engkau mau kembali, hai Israel, kan ini untuk bangsa Israel. Bukankah kita dalam perjanjian baru disebut sebagai Israel rohani, Israel yang cangkokan? Itu dalam perjanjian baru. Mana ayatnya? Nanti ya, bahas secara spesifik bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah Israel rohani yang dicangkokkan karena di dalam Tuhan Yesus. Jadi, apakah masih relevan ayat ini untuk kita yang Kristen? Ya relevan. Ya, jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Kenapa firman Tuhan berkata kembalilah engkau kepadaku? Karena mereka sudah jauh meninggalkan Tuhan. Sudah jauh meninggalkan Tuhan. Ya kan? Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan. Wah. Tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Jadi tidak ada yang bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Apa yang tersembunyi bagi orang tapi di hadapan Tuhan tidak tersembunyi. Ya. Jadi tidak ada yang bisa melarikan diri. Ya. Di situ dewa-dewa berhala itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi persoalan, apa hubungannya dengan kekristenan saat ini? Apa berhalanya yang dimiliki oleh orang Kristen? Aku kan tidak menyembah berhala. Aku kan menyembah Tuhan. Tapi ya, ketika mulut ngomong Tuhan, hati dan pikirannya jauh dari Tuhan. Jadi berhala itu dalam bahasa Inggrisnya itu idolatry. Idol itu tahu apa nih? Kamu mengidolakan siapa nih? All in Freya. Ayo. Segala sesuatu tentang Freya. Nah, sudah diganti namanya itu. Itu idol. Idola. Jadi jadi memfokuskan hanya kepada siapa nih namanya? Loh, nanti diganti lagi. Nanti ganti. Nanti pulang doa ganti. Enggak. Akan ku kejar sampai ke lubang semut, kata Mama Gufron. Kata Mama Gufronnya lagi viral itu, akan ku kejar sampai ke lubang semut katanya kan. Padahal jadi akan terdeteksi oleh nih, enggak akan bisa lari itu. Ya kan? Mau kamu ganti 1000 kali tetap kebaca sama saya. Oke? Loh kok jadi pelajarannya itu toh? Idolatry, ya. Idolatry itu mengidolakan, artinya menganggap bahwa apa yang diidolakan itu melebihi daripada Tuhan. Jadi menganggap prioritas pertama yaitu yang diidolakan. Jadi sebenarnya penyembahan kepada berhala itu idolatry itu menganggap sesuatu itu lebih daripada Tuhan. Jadi kalau menganggap sesuatu itu lebih daripada Tuhan, misalnya menganggap pasangan itu segala-galanya, itu sudah idolatry, penyembahan berhala. Menganggap anak itu adalah segala-galanya, itu adalah idolatry, penyembahan kepada berhala. Menganggap pacar itu segala-galanya, itu adalah idolatry, penyembahan kepada berhala. Jadi melebihi penganggapan itu daripada Tuhan itu sendiri, itu penyembahan berhala. Jangan dikira kalau penyembahan berhala itu nyembah-nyembah patung, itu enggak zaman sekarang.
Jadi menganggap yang lain itu lebih penting daripada Tuhan, ya. Ya, sekali lagi contohnya, arisan lebih penting daripada ibadah, itu penyembahan berhala. Ya kan? Kan terencanakan, kecuali tidak direncanakan dan kondisi kondisional. Case khusus. Case to case, ya. Case to case itu kasus khusus. Kasus khusus itu tidak rutin. Itu bisa diterima hukumnya. Tapi kalau sudah direncanakan tiap bulan, itu penyembahan berhala. Karena menganggap lebih penting daripada ibadah kepada Tuhan. Ya. Kalau yang nggak setuju, nggak apa-apa. Urusannya dengan Tuhan. Ya kan? Sekarang gini, ya kan? Kemarin saya waktu khotbah, saya ngomong kalau mama saya aja ketika nggak ibadah saya marah. Tapi saya kan nggak bisa marah sama jemaat. Kalau saya marah sama jemaat, saya justru malah akan dimaki-maki toh. Ya kan? Nah, kemarin hari Minggu siang mama saya telepon, "Mak, tadi kebaktian enggak?" Saya cek lagi. Bapak takok dhewe. Loh, kepriye sih? Mek gur ngene tok. Piye sih? Harusnya bersyukur kepada Tuhan, kok malah plendak, pelenduk, guyang, guyu, gak jawab. Gak ditanya, gak jawab. Mau ibadah enggak? Gak jawab. Awas ya. Loh, orang tua saya sendiri saya berani ngomong seperti itu. Tapi kalau sama orang, sama jemaat saya ya bisa-bisa dimusuhin saya. Iya kan? Nah, kalau sama orang yang dekat kan saya berani tanya, "Kemarin Minggu ibadah enggak, Bu?" Oh, taksud nih. Taksud nih. Kemarin Minggu ibadah enggak? Ibadah. Loh, karena dekat berani menanyakan, tapi kalau nggak dekat ini menyinggung peranaan, tersinggung. Ayo siapa yang nggak ibadah kemarin? Tersinggung. Tapi karena dekat, jadi bertanya itu sesuatu hal yang biasa. Jadi sudah bukan mengintimidasi, ya apa? Mengingatkan. Ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kiranya kamu saling menegur, ya, menasehati, ya. Ayatnya bilang begitu, ketika ditegur, dinasehati, itu bukan ayat firman Tuhan. La ilah, ya kan? Khotbah ya jadi aku. Ya kan? Kita kembali. Baru satu ayat sawe ini. Oke. Kita lihat ayat 4. Jangan ayat 4 dulu, ayat 2. Di situ kebobrokannya bahwa apa ini? Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan dan keadilan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, mereka bangsa yang akan saling memberkati dan Dia dan akan bermegah dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukankah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat yang tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Loh, itu kan perjanjian lama. Hukum Musa, sunatlah. Apa relevansinya bagi orang Kristen? Kan sunat enggak sunat, hukumnya enggak masalah. Ya kan? Tapi dalam perjanjian baru yang disunat itu hatinya. Ya kan? Bukan disunat kulit katanya, ya kan? Disunatlah dirimu bagi Tuhan. Nah, kalau zaman sekarang relevansinya sunat hati. Ya kan? Oh enggak, lo kalau enggak ngerti sunat hati ya udahlah. Ya, jauhkanlah kulit katan hatimu. Hai orang-orang Yehuda. Loh, yang namanya Yehuda itu belum tentu baik loh di sini.
hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyalanya. Nah, Tuhan murka, katanya Tuhan itu mau kasih. Kenapa Tuhan bisa murka? Sekarang yang bisa memicu Tuhan murka itu apa? Apa, Mbak? Dosa kita. Dosa. Ya, setitik dosa itu sudah bisa membuat Tuhan murka. Artinya Tuhan murka, dosa itu harus dihukum. Ya. Tidak ada yang bisa menghindar dari hukuman Tuhan. Oke. Sunat hati. Nah, beritahukanlah di Yehuda, kabarkanlah. Jadi ini supaya dosa-dosa orang Yehuda dan di Yerusalem itu dikasih tahu dosanya. Ya, bukan dikompromikan. Jangan sampai kedengaran para imam kalau nanti gini-gini, gitu kan? Justru harus disampaikan. Oke. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran. Beritanya enggak enak banget ya. Memberitakan malapetaka dan kehancuran. Sementara banyak orang yang mengaku umat Tuhan mengharapkan berkat. Lah wong pengen diberkati. Ya. Terus di situ negeri yang tandus ayat 7. Ya, ayat 8 murka Tuhan yang menyala-nyala. Oke. Ayat 11. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk, angin panas dari bukit-bukit, gundul di padang gurun. Nah. Ayat 12, vonis, sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Jadi orang yang bangsa yang dikasih itu kalau salah ya dihukum. Ya, saya mengasihi orang tua saya, makanya ketika tidak ibadah ya saya ingatkan. Ya tentunya dengan gaya saya dong. Tidak bisa pakai gaya yang lain. Gaya Jawa Timuran ya Bu ya. Piye sih? Orang ibadah guyang-guyu. Koyok gak merasa berdosa, gak merasa bersalah. Ya, anu toh, senenono toh. Mamanya lagi beling, bapaknya lagi beling jarene. Oke, jadi ayat 12 aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Oke, lanjut. Ayat 14, bersihkanlah hatimu. Itu sama dengan ayat 4, sunatlah dirimu. Nah, bersihkanlah hatimu. Sunat dirimu, bersihkanlah hatimu. Ya, sejajar. Terus Nah, ayat 17 diulang. Yehuda telah memberontak terhadap aku. Ayat 17. Tingkah langkahmu 18, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Kenapa hal ini terjadi? Ya itu karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya wong jahat atau minta dimaklumi, tidak bisa. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Ayat 19 keluhan kan, aduh dadaku, aku melihat sakit. Nah, giliran sakit sambat. Oke. Ayat 22, sungguh bodohlah umatku itu. Kan enggak enak dibilang bodoh. Enak enggak? Kayak enak kan? Saya aja kalau dibilang bodoh terteguk kayak tersedak gitu kan. Bayu, apa salah dan dosaku gitu. Ibaratnya begitu kan? Iya kan? Nah, makanya apa salah dan dosaku langsung interupsi intervensi. Nah, itu yang aku maksud, introspeksi ya. Bukan interupsi, bukan intervensi, tapi introspeksi ya, melihat ke dalam. Jadi apa yang sudah kulakukan gitu kan? Tingkah langkahmu dan perbuatanmu, apa yang sudah kulakukan ya? Di situ sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, tidak mengenal Tuhan.
Mereka adalah anak-anak tolol. Kasar sekali pendeta itu ngomong. Loh, wong ayatnya ngomong kayak gini mau dibahasakan apa lagi? Kira-kira bisa nggak dialihkan? Kalimat yang halus bodoh itu ada nggak? Oh. Kalimat yang halus tolol itu dihaluskan bisa nggak? Berarti kan sudah bebal banget ya, bebal gitu kan. Dan tidak mempunyai pengertian. Kalau tidak mempunyai pengertian itu maksudnya apa kok? Sudah bodoh, sudah tolol, tidak punya pengertian, itu artinya apa? Kalau dibahasakan mami apa? Apa bu? Dasar orang duwe. Loh, kan iya. Tidak berpengertian. Wih bodoh, tolol. Ya, tidak berpengertian kan rande utek. Ya kan? Pasal 5 ayat itu tuh. Kok se. Aja lompat dhisik. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Loh kan? Yang jahat itu pintar, yang baik, yang benar enggak pintar. Tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Coba. Yang jahat pintar tapi untuk berbuat benar tapi tidak tahu. Ya memang gak ndek utek. Kalian ndek utek tahu yang benar gitu loh. Kasar kan? Kasar ya nih ya. Om Nono kasar ngomongnya ya. Enggak, wong aku cuma ngutip kok. Ya kan? Cuma memberikan makna, menjelaskan ayat. Jadi jangan disuruh membahasakan yang lebih halus supaya sopan, santun. Ya kan ya? Tidak berpengertian. Maaf ya, apakah apanya ditaruh di rumah uteke? Waduh. Ora digowo rupane. Ya kan? Oke. Pahit gitu kan. Ini ya, pahit gitu kan. Nah, jadi orang yang tidak punya otak dalam konotasi hiperbola bahasa itu orang yang tidak mau mikir yang benar, ya kan? Nah, yang terbaik tidak tahu. Oke. Tapi di sini Tuhan masih punya belas kasihan. Ayat yang ke-27, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Jadi tidak akan dibinasakan semua, masih ada 1-2 yang akan disisakan. Kasih Tuhannya di situ ya. Kasih Tuhannya di situ. Jadi benih yang baik itu masih dipelihara sama Tuhan. Tapi ya, benih yang jahat tetap ya dibinasakan. Oke. Nah, di sini ayat 28. Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Menghukum pasti. Tapi kalau kita sudah berbuat dosa, tidak mendapatkan hukuman, alhamdulillah gitu kan. Puji Tuhan, harusnya dosa itu dihukum. Tapi kalau hari ini kita melakukan dosa, Tuhan pura-pura enggak ngelihat, ya harusnya semakin delosor. Terima kasih Tuhan, kasih ya Tuhan, kan gitu kan. Wah, mumpung Tuhan ndak ero. Iya kan? Oke. Jadi jangan sampai hukuman Tuhan itu membuat yang ayat yang terakhir 31. Suara putri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Apa ini kira-kira? Yang megap-megap ya, kalau bahasa sekarang, kalau bahasa kita megap-megap Ibu, Pak. Mengap-mengap. Sambil kelojotan sekarat tuh. Hukumannya sampai segitunya. Kalau kita sudah melakukan dosa, Tuhan tidak hajar habis, harusnya kita bersyukur banget gitu loh. Ya kan? Jadi sudah sampai kelojotan. Celakalah aku sebab aku binasa di depan para pembunuh. Kan celaka di situ. Nah, tapi Tuhan masih punya
belas kasihan. Ya, makanya di ayat 1 di situ dikatakan jika engkau mau kembali. Apakah kita mau kembali? Ya, up to you. Asal yang ke-5. Duh, kalau kacamatanya matanya sudah sambung tuh gak enak. Lepas pakai. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Sudah lihat baik-baik, camkanlah, periksalah. Itu artinya apa, Wan? Lihatlah baik-baik, camkanlah, terus periksalah. Artinya apa? Memperhatikan dengan teliti. Jadi ketika seperti memeriksa soal, membaca soal ujian harus dibaca baik-baik dengan teliti. Ya. Di situ ada janji Tuhan lagi, aku mau mengampuni kota itu. Berarti di sini korporat loh. Dosanya korporat, pengampunannya korporat. Asal ada segelintir orang yang masih setia. Ya, aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ayo, orang Kristen seringkali tidak sadar ya, sering mengucapkan sumpah palsu. Sering mengucapkan sumpah palsu itu sama dengan muna. Tahu muna? Munaroh kayak lagumu kayak ya munaroh ya. Ya. Sering mengucapkan sumpah palsu. Aku nggak pernah, swear nggak pernah loh. Oh, barusan ngomong swear nggak pernah, ya kan? Tidak pernah sama sekali. Nah, itu sudah sumpah palsu itu, ya kan? Nggak pernah, ya kan? Itu sudah sumpah palsu, ya kan? Terus di situ apa lagi? Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu. Oh, orang Israel itu bangsa pilihan Allah itu bangsa yang keras kepala. Bangsa yang suka memberontak. Mana ayatnya Yehuda suka memberontak? Nah itu pasal yang keempat ayat yang ke-17, Yehuda telah memberontak. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi suka memberontak, keras kepala, dibilang bodoh nggak mau, dibilang tolol nggak mau, dibilang nggak mau, tegak gelem. Ya, jalur, oh kamu memang hebat, kamu memang pintar. Loh, gak bahaya ta? Oke lanjut, ayat yang keempat. Lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Loh, orang bodoh itu orang yang tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum. Sampai yang tadi mengingini istri sesamanya. Oke, lanjut coba buat ayat 7. Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau? Ya kan? Anak-anakmu telah meninggalkan aku. Pak, kalau Noni, Charles, terus Owen hari Minggu gak ibadah, kira-kira reaksinya gimana? Pasti dipaksa harus ke gereja. Harus ya? Berarti ke gereja itu terpaksa ya? Ayo. Ngomong ya Pak ya? Tapi ada loh yang sudah berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak ke gereja, nggak ibadah, santai-santai aja. Gimana ceritanya? Di sini dikatakan, ya, bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku. Kalau anak-anak kita tidak ibadah,
ya reaksi kita marah lah. Loh, bagaimana dengan anak-anak? Ya, sudah dikasih nasihat sama orang tua, anak-anak yang rajin ibadah, terus ngelihat bapaknya nggak ibadah. Gimana reaksimu kok? That's like. Kok kamu jawabanmu kok tepat sekali. Gimana kok? Jujur. Loh, kok apa pura-pura nggak denger ini kayaknya? Nggak ikut ibadah. Karena kan orang tua yang nggak ke gereja mau dilawan, walaupun ibaratnya posisi kita benar, kalau orang tua yang dilawan pasti juga salah. Pasti dianggap anak durhaka ya. Oh, nggak hormat sama orang tua gitu kan. Gimana Ben? Tanggapan lu Ben? Sama apa? Nggak ibadah? Ya, karena kan yang anterin siapa gitu. Kalau Owen ini jujur banget. Bisa gojek. Oh ya, Owen masih ada ketergantungan ya. Iya. Oke, bisa dipahami. Lele Noni, kalau kamu? Gak ikut ibadah. Hah? Gak ikut ibadah. Kenapa? Nah, nanti yang ngasih persembahan siapa? Alasan lagi. Soalnya dikasih. Ya, seringkali jika anak yang taat melihat orang tuanya tidak taat, terus anak memberitahu orang tua, anak ini dicap anak yang tidak sopan, anak yang tidak tahu etika, tidak tahu adat istiadat, ya kan? Oh, anak menggurui orang tua. Ingat loh, kitab Yoel. Pada akhir zaman anak-anak akan bernubuat. Ya kalau anak yang benar sih. Panas ya dia. Oke, lanjut. Sampai di mana tadi? Ya. Setelah aku mengenyangkan mereka, sudah dikasih kenyang, sudah diberkati, mereka berzina dan bertemu di rumah persundalan. Mengingini istri sesamanya tadi. Ya kan? Ayat yang ke-8. Oke, terus dosanya yang lain. Mereka ayat 12. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Tuhan, aku sudah melakukan dosa. Tuhan tidak ajar aku. Tuhan tidak tahu, apalagi Pak Pendetanya. Lah Tuhan aja diem kok, apalagi Pak Pendetanya gitu kan. Ya. Ayat 12. Malapetaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Dipikir ketika melakukan kejahatan dan dosa itu aman-aman saja. Tuhan tidak tahu. Ya kan? Terus kita lihat mereka, apa yang mereka andalkan? Ayat 17. Ya kan? Apa yang mereka andalkan? Kekayaannya yang diandalkan. Pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Jadi ada banyak di antara orang-orang Yehuda itu yang merasa bahwa dia punya kuda, punya pasukan, punya kekayaan, punya harta. Mereka bebas melakukan semuanya. Dan diandalkan kekuatannya. Makanya muncullah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Di sini kegenapan dari Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di sini yang diandalkan manusia. Kekayaannya, ya, apalagi yang orang kaya baru, mobilnya, rumahnya, emasnya, ya kan? Terus sampai ayat ingat, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Ingat sekali lagi, Tuhan masih punya belas kasihan selama kesempatan itu digunakan. Ayat 19. Ya, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Oke. Kembali lagi ditegur di ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang
Bukan hanya satu orang, sudah bangsa. Wah, bangsa pilihan Tuhanku. Dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Kalau saya lagi ngomong lah, kalau marah itu apa lek piye jan nah ngomong melek merem padha ae, melek merem padha ae, melulu kaya kebu. Wong melek kok gak roh. Nah ini mempunyai mata tapi tidak melihat, mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Nah ayat 23, tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan. Hatinya selalu melawan ya. Ingat, kalau hatimu selalu melawan dan memberontak, mereka telah menyimpang dan menghilang. Lama-lama menghilang. Gua punya ilmu halimun. Halimun. Cing gitu kan. Menghilang lama-lama. Ya kan? Kalau orang menghilang dari gereja. Saya posting ya renungan yang berisi bahwa kalau kamu ya kecewa dengan pendetamu, kecewa dengan majelismu, kecewa dengan gerejamu, jangan meninggalkan gereja itu. Itu saya isi suara itu dari khotbah orang lain. Ya, kenapa? Karena kamu akan menemukan hal yang sama di gereja yang lain. Ya, ada satu orang menjawab, yang penting kan tidak meninggalkan Tuhan, Pak. Gimana sih? Yang penting kan tidak meninggalkan Tuhan, apalagi yang nggak ke gereja. Aku masih berdoa. Ya, bisakah seperti itu? Aku masih berdoa walaupun di rumah. Aku masih beribadah. Nah, ini tatap muka dengan saya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang anak muda yang saya tanya, kamu ibadah di mana? Kamu rajin ibadah enggak? Enggak om. Bagi saya, ini bagi saya, anak orang kaya. Bagi saya, ibadah itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Intinya jangan nasihatin saya loh om. Kayak gitu. Dia nggak tahu kalau saya ini pendeta. Saya ibadah di depan foro ya gitu. Ibadah itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Saya lebih nyaman di rumah. Loh, hebat kali. Coba kalau kamu anak orang miskin. Ya kan? Bapakmu gak punya apa-apa, kamu yang harus kerja keras. Emang enak di rumah terus. Makan isuk awan bengi Indomie. Emang enak. Iya, karena tinggal meneruskan pekerjaan bisnis orang tuanya. Cuma nungguin duit datang, nungguin duit datang, duit. Bawa aku ya iso lah. Kayak gitu. Urusan pribadi saya dengan Tuhan. Padahal bapaknya apa? Bapaknya itu pengurus gereja. Saya bilang sama istri saya, oke lah kalau begitu, yuk kita pulang. Yuk kita pulang gitu kan. Jadi kalau urusan pribadi dengan Tuhan, jadi tidak perlu gereja. Kenapa? Diurusin lagi. Ya kan? Oke. Sampai di sini kita paham bahwa orang yang suka memberontak kepada Tuhan itu dimulai dari memberontak kepada pimpinan. Tidak bisa tidak memberontak kepada Tuhan. Kira-kira memberontak kepada siapa sih, Pak? Kalau memberontak kepada Tuhan itu yang dilawan siapa sih? Tuhan apa pimpinan yang ada di dunia ini? Loh, iya kan? Oke. Nah, di sini yang menjadi kunci kenapa kita itu tidak bisa the next level. Ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kita menginginkan yang baik, yang datang bukan yang baik. Ya, sama dengan ayat yang berapa tadi? Ayat pasal 4.
Ayat 18. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu, sehingga nasib buruk yang menimpa. Di sini ya, dosamu menghambat yang baik daripadamu. Maka di kemarin Yesaya pasal berapa yang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu? Yesaya 59 ya. Ya. Yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah dosa. Nah, jadi sebenarnya simpel. Kalau kita mau mendapat perkenanan Tuhan ya deket-deket aja sama Tuhan. Caranya ya di rumah saja. Terjemahan FI ya. Apa? Ayat 25. Karena itu aku telah menarik kembali dari mereka berkat-berkatku yang indah. Berarti apa, Pak? Menarik kembali. Aku telah menarik kembali berarti dibatalkan. Sebenarnya berkat itu sudah ada, tapi dibatalkan. Ya. Sebenarnya sudah ada, tapi dibatalkan. Ya. Kenapa? Karena dosa-dosanya di sini banyak ya. Ayat 25 sampai ayat terakhir ya. Dikatakan sampai obesitas, orang gemuk dan gendut. Ya kan? Ayat 20. Memperkaya diri dengan yang tidak benar, tidak wajar. Mereka lebih suka kepada yang palsu-palsu. Ya kan? Di sini dikatakan ya ayat yang terakhir 31, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Ya. Jadi apa? Senang yang palsu-palsu. Gimana, Mbak? Yang palsu-palsu itu yang seperti apa sih? Ya kan? Kayaknya pendetanya khotbahnya juga udah bener, baca Alkitab, ayatnya jelas, tapi masih dibilang nggak bener. Tapi yang di YouTube ya yang nggak jelas-jelas, ya, yang nggak sekolah, ya kan? Wah itu yang dianggap bener. Gimana itu? Gimana, Mbak? Kan ini digenapi zaman sekarang, bahwa zaman sekarang banyak orang Kristen lebih menyukai khotbah di media sosial daripada khotbah di gerejanya. Itu udah positif. Ya. Ngajar anak berdasarkan TikTokers. Ya kan? Mendidik anak filosofinya yang dipakai TikTokers. YouTubers. Ya. Bukan Alkitab lagi, didiklah anakmu selagi masih muda. Alkitab bilang begitu. Tapi yang dipakai TikTokers, padahal nggak tahu siapa yang bicara itu. Ya. Harusnya nonokers. Nonokers nggak kepake, Rek, gitu kan? Karena apa? Nggak pengalaman punya anak, kan? Tuhan Yesus nggak punya anak, nggak menikah. Nah, tapi kenapa dia disebut penasihat yang ajaib? Dalam bahasa Inggrisnya konselor, ya. Kenapa banyak orang konsultasi sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus nggak menikah, nggak punya anak. Kenapa tanya sama Tuhan Yesus? Tanya aja sama Tuhan, ngomong aja sama Tuhan. Padahal Tuhan Yesus nggak menikah. Kalau saudara kita yang Katolik, ya konsultasinya ke Romo nggak menikah. Sampai ke atasnya juga nggak menikah, apalagi punya anak, ya kan? Nah, jadi banyak orang salah sesat pikir, ya. Siapa yang mengajarkan firman Tuhan, itulah yang harusnya diikuti. Bukan yang memuaskan telinga, yang tidak menegur yang salah, ya kan? Selama saya masih mengingatkan yang salah, itu saya masih sayang. Tapi kalau saya sudah diam, walaupun salah, bodoh-bodoh amat,
ya kan? Nah itu sudah nggak sayang lagi. Kenapa? Ya bodoh-bodoh amat. Arab jelungup ya kan? Tapi selama saya masih memberikan warning berarti saya masih sayang. Selama masih ada namamu saya sebut. Masih sayang. Tapi kalau saya udah nggak ingat lagi nama seseorang udahlah, ya kan gitu. Ya sama kalau sama Tuhan Yesus sama. Kalau sudah dicoret dari kitab kehidupan, mau apa lagi? Ya kan? Sampai disitulah selesai. Ya kan? Panjang ya, nggak jadi khotbah nanti minggu besok. Sudah khotbah sekarang. Spill ya. Sepil ya. Ya kan? Ada komentar, Mbak? Clue-nya. Wan, dapat apa, Wan? Apa, Wan? Ting. 1, 2, 3. Kau? Pas. Nih. Nah, penutupnya, Pak. Enggak, aku khotbahnya loh. Jadi kesimpulannya di sini tetaplah kita percaya dan patuh kepada Tuhan, ya, patuh pada firman-Nya, melakukan firman-Nya, agar kita tidak dibinasakan. Ya. Mungkin lanjut minggu. Ya udahlah. Puji Tuhan ya. Ini namanya kalau membahas firman itu menelanjangi ya, seperti menguliti bawang yang dikupas satu-satu sampai terlihat yang bersih, memang membuat mata kita pedas. Tapi seringkali ketika ditelanjangi oleh firman Tuhan, banyak orang itu tersinggung. Jadi kalau saya dibenturkan dengan firman Tuhan, ya saya terima, wong saya salah. Ya. Jangan menurut saya, jangan menurut saya lagi, menurut firman Tuhan baru oke. Kalau menurut saya kan enggak benar ya, Pak. Oke, stop sampai di situ. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya firman-Mu sungguh membuat hati kami girang, karena Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah yang adil, dan Allah yang mengasihi hidup kami. Bahkan Engkau selalu berjanji memberikan kesempatan, tidak akan melenyapkan semuanya jika orang menerima tawaran-Mu untuk datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, beri kami kekuatan untuk tetap hidup di jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Mbak Suci, berkati dengan kesehatan, hidupnya Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, dan penghiburan hari lepas hari. Berkat-berkat yang baru Tuhan sudah sediakan, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, karena kami tahu Tuhan selalu penuh dengan kejutan-kejutan yang luar biasa. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, Bu Elina, Charles Owenoni. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan memberikan kesehatan, sukacita, penghiburan, damai sejahtera, dan memberikan kesukaan yang baru. Kiranya berkat-berkat yang baru Tuhan sudah sediakan, dan berkat yang tidak lazim Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, malam hari ini kami mau istirahat dengan damai, dengan sukacita, dengan nyaman, dan kami tahu Tuhan sanggup memberikan kesehatan di pagi hari. Dan kami tahu besok kami menerima berkat yang baru, karena Tuhan sudah berjanji orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan sudah sediakan dan cukupkan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati. Jumpa lagi di besok di jam 8 hari Rabu. Shalom.